Mungkin kita tidak akan tahu apa yang terjadi sebelum kita ada. Ya, begitulah yang terjadi di masa lalu. Bagaimana terciptanya alam semesta. Kamu mungkin berpikir terciptanya alam semesta seperti membalikkan telapak tangan. Ya, kamu salah tentang itu. Oke, mari kita bahas sekarang. Pertama, kita akan mengetahui apa itu alam semesta. Alam semesta disebut pula jagat raya atau universum, merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimiliki pada pertengahan abad ke-20. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta kita seperti selembar kertas. Tetapi bukti baru menunjukkan bahwa bentuk alam semesta melengkung seperti balon raksasa yang mengembung. Proses terbentuknya alam semesta terus diperdebatkan oleh para peneliti di dunia. Sekitar 13 miliar 700 juta tahun lalu, aku belum lahir saat itu. Ya, tidak ada bintang-bintang di langit. Bahkan alam semesta ini pun tidak ada. Kemudian sesuatu terjadi dalam sekejap. Sebuah ledakan besar, maha dahsyat. Mungkin kalau kamu menyaksikan, kamu akan sangat terkagum pada saat itu. Ini adalah skenario ketika segala sesuatu dimulai. Lahirnya ruang dan waktu. Saat pertama kali eksistensi itu ada. Saat itu usia alam semesta hanya 10 pangkat minus 36 detik. Sesaat setelah nol, ilmuwan menyebutnya dengan istilah Big Bang. Awal mula terciptanya alam semesta, di mana Big Bang atau dentuman besar terjadi, di mana awal alam semesta itu. Pertanyaan yang satu ini seringkali dimulai dengan asumsi bahwa ketika Big Bang atau dentuman besar terjadi, pastinya terjadi di suatu titik di alam semesta. Dan apakah para astronom mempelajarinya? Ya, tentu. Hasil pengamatan menunjukkan kalau alam semesta memuai. Pemuaiannya terjadi dari keadaan alam semesta yang sangat panas dan padat yang kemudian mencapai kondisinya sekarang, di mana alam semesta tidak lagi sepanas dulu dan tidak lagi sekecil dulu. Teori yang menggambarkan evolusi awal alam semesta inilah yang kita kenal sebagai Big Bang atau dentuman besar atau ledakan besar. Saat itu sebutir zat tersebut tiba-tiba membesar dengan cepatnya. Alam semesta awal berusia tak sampai sedetik ini penuh dengan cahaya panas dan bersuhu sampai 100 miliar derajat Celcius. Kamu jangan coba-coba menyentuhnya. Partikel-partikel subatom terbentuk, diikuti inti-inti atom. Pendinginnya secara bertahap memungkinkan alam semesta yang semula berupa awan gas berkondensasi. Bintang pertama terbentuk pada 200 juta tahun setelah Big Bang. Namun bumi lahir pada 4, miliar tahun. Dari ketiadaan menjadi suatu alam semesta yang maha luas, yang terkait erat dengan berbagai hukum fisika ini sangat mencengangkan. Bahkan terjadi perubahan konstanti kosmologis. Sekecil apapun mengakibatkan alam semesta tidak terjadi. Bahkan jika perubahan tersebut hanya sekitar 1/10 pangkat 20 atau 1/triliun, triliun, 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 triliun. Aku tidak sanggup menyebutnya. Ini artinya telah disadari bahwa penciptaan alam semesta amat sangat spesifik dan sungguh sangat tidak mungkin tercipta karena kebetulan. Jadi, teori Big Bang menggambarkan evolusi awal-awal alam semesta dari kondisi yang sangat panas dan padat, di mana semuanya merupakan subpartikel fundamental ke suatu keadaan yang kita lihat. Sekarang kita penuh dengan bintang dan galaksi, materi gelap di sekitar galaksi, dan energi-energi yang juga menyebar di mana-mana. Tapi semua ini tidak bergerak menjadi satu titik, melainkan semuanya bersama-sama bergerak, saling menjauh tentunya. Berdasarkan radiasi latar belakang yang sama di seluruh penjuru langit, mendukung pernyataan bahwa gas yang mengimiskan radiasi tersebut terdistribusi secara seragam di seluruh penjuru alam semesta. Jika Big Bang sebuah ledakan di dalam ruang,
tentunya distribusi temperatur akan berbeda sebagai pertanda terjadinya ledakan. Jauh sebelum teori Big Bang ini ada, Al-Quran sudah menyebutkan tentang awal penciptaan alam semesta. Padahal ketika itu tidak ada teleskop untuk mengamati luar angkasa. Ilmu astronomi pun belum berkembang seperti saat ini. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak juga beriman?" Tapi tunggu dulu, apakah kamu mengenal Stephen Hawking? Sebelum wafat pada Maret 2018 lalu, Stephen Hawking sempat menuliskan teori terbarunya mengenai alam semesta yang akhirnya dipublikasikan baru-baru ini. Teori tersebut yaitu Hawking kerjakan bersama dengan Thomas Hertet dari Q Leuven, memberi detail atas pemikiran mengenai asal-muasal alam semesta dan dipublikasikan dalam Journal of High Energy Physics. Dalam teorinya, mereka berpendapat bahwa alam semesta tidaklah serumit yang dipaparkan oleh teori multisemesta atau multiverse yang sekarang ada. Teori multisemesta tersebut dibangun berdasarkan suatu konsep yang disebut eternal inflation atau inflasi abadi yang diperkenalkan pada 1979 dan dipublikasikan dalam jurnal Physical Review pada 1981. Jadi, setelah kejadian Big Bang, alam semesta mengalami suatu periode inflasi eksponensial. Kemudian inflasi tersebut melambat dan energinya dikonversikan menjadi zat dan radiasi. Namun, menurut teori inflasi abadi, ada suatu gelembung alam semesta yang berhenti atau melambat dalam berinflasi, yang kemudian membuat suatu pecahan kecil yang statis. Sementara di gelembung alam semesta lainnya, akibat efek dari inflasi kuantum tersebut pernah terhenti dan kemudian menyebabkan terbentuknya multisemesta yang tak terbatas. Menurut teori multisemesta, semua yang bisa dilihat di alam semesta kita berada dalam salah satu gelembung tersebut yang sudah tidak terjadi lagi inflasinya. Hal ini yang membuat galaksi, bintang, serta planet baru bisa terbentuk. Mungkin alam semesta diciptakan sudah begitu sempurna oleh Sang Penciptanya. Ya, yang hanya perlu kita lakukan hanyalah menjaga agar alam semesta tetap terkendali. Hai, mungkin kamu belajar hal baru hari ini. Kita juga mempunyai banyak video untukmu. Pilih salah satu dan kamu akan suka.